kabar semuanya hari ini? Jumpa kembali dengan saya Ifai dalam Retorika Jiwa. Episode kali ini kita membahas tentang forgiveness, melepaskan beban dengan cara memaafkan. Beban apa? Sobat Retorika Jiwa, ada luka yang kita simpan begitu lama. Ada kata-kata yang masih terasa perih. Ada kesalahan yang masih terus menghantui kita siang dan malam. Memaafkan bukan berarti melupakan. Bukan juga berarti membenarkan orang yang kita maafkan. Bukan. Memaafkan adalah melepaskan beban emosi agar langkah kita menjadi lebih ringan, lebih plong. Itulah sobat. Mari kita terus bahas tentang forgiveness ini ya. Ini pasti menarik deh buat kita. Ya kalau kalian tanya apa sih itu forgiveness itu? Ya sederhananya bisa dikatakan bahwa itu adalah sebuah kemampuan untuk melepaskan emosi negatif. Misalnya kita punya rasa marah, dendam, atau sakit hati kepada diri kita sendiri bisa jadi, atau kepada orang lain. Ya, ada orang lain yang mengecewakan kita, berbuat merugikan kita, lalu kita sakit hati, marah, dendam. Nah, emosi-emosi negatif itu akan melekat di dalam memori kita. Dan kalau itu masih melekat, maka ada beban emosional, ada beban psikologis di dalam hati kita. Itu ngaruh banget untuk kesehatan mental kita. Karena itu, forgiveness lah kuncinya. Kemampuan kita untuk melepaskan semua emosi negatif itu. Lepaskan emosi negatif dan kita hidup lebih tenang, lebih damai, lebih bahagia. Ya kalau dari kita simak dari penjelasan tadi, tentu forgiveness itu penting kan buat kita. Kemampuan memaafkan itu penting buat kita. Iya itu kemampuan loh. Jadi gak mudah memang untuk memaafkan orang lain. Apalagi kalau ya istilahnya lukanya dalam banget ya. Tapi kita please deh perhatikan diri kita. Dampaknya kepada kesehatan psikologis kita, kesehatan emosional kita, kesehatan mental kita. Kalau itu menimbulkan stres dan beban emosional yang merugikan kita, buat apa kita pertahankan emosi itu? Buat apa kita terus pertahankan rasa marah, dendam, atau sakit hati itu? Yang rugi kita sendiri kan, fisik kita, batin kita, emosional kita, psikologis kita tergerus karena kita tidak mau melepaskan emosi negatif itu. Ya, kalau mau bebas dari emosional, beban emosional seperti itu, kalau mau bebas dari stres, salah satu caranya ya maafkan dia. Sudahlah, maafkan. Nah itu membuka ruang untuk kita bisa tumbuh hidup dengan lebih bahagia, tanpa beban, dengan penuh ketenangan, tanpa luka emosi. Dan itu sebuah cara baru untuk memulai lagi hubungan dengan sesama. Tidak ada bayang-bayang trauma.
cara seperti itulah kita berdamai dengan masa lalu. Masa lalu tidak lagi menorehkan luka kepada kita karena kita sudah memaafkannya. Jadi ya, sekali lagi, kemampuan untuk melepaskan emosi negatif atau forgiveness itu sangat penting buat kesehatan mental kita, buat kesehatan emosional kita. Tentu banyak sekali ya tantangannya, dan boleh jadi itu berat sih buat kita. Memaafkan gak mudah loh ya. Coba aja Anda bayangkan ada orang yang membuat kita sakit hati tiba-tiba datang dan minta maaf. Pasti pikiran kita sibuk berkata, apaan memaafkan kamu? Kamu gak pernah merasakan betapa sakitnya aku, betapa hancur luluhnya hatiku, berapa berantakannya hatiku karena perbuatan kamu. Kamu tidak merasakan itu, dan kamu tiba-tiba hari ini datang dan meminta maaf. Enak sekali kau ya. Tidak akan pernah aku maafkan sekalipun. Aku akan bawa kesalahan kamu ini sampai akhirat nanti ya. Boleh sih kalau kamu mau begitu, tapi coba perhatikan baik-baik diri kamu, emosi kamu, kesehatan mental kamu, aspek psikologis kamu, bahkan tubuh kamu. Coba perhatikan baik-baik. Kamu pasti kelelahan. Kesehatanmu bisa tergerus, baik kesehatan fisikmu maupun kesehatan mentalmu. Coba perhatikan lagi. Jadi memang tantangan buat kita. Rasa takut bahwa memaafkan itu berarti kita membenarkan kesalahan yang dia lakukan. Seolah-olah kita membenarkan bahwa dia sudah menyakiti kita itu sesuatu yang benar. Ya kan, itu tantangannya. Kemudian juga luka yang terlalu dalam atau belum sembuh memang butuh waktu sih untuk bisa memaafkan orang lain. Semakin dalam lukanya, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk memaafkan pelakunya. Bahkan ya, semakin dalam luka yang tentu dalam diri kita, artinya juga semakin besar kemampuan memaafkan yang kita butuhkan. Kapasitas kita harus semakin tinggi dong. Tapi ya, di balik semua tantangan itu, kembali lagi fokus kepada diri kita. Apakah dengan memaafkan itu akan memberikan manfaat kepada diri kita, ataukah malah merugikan? Kalau kiranya dengan memaafkan akan memberikan manfaat dalam kehidupan kita, kesehatan mental kita, kesehatan emosional kita, kenapa tidak kita memaafkan? Toh dengan memaafkan bukan berarti kita membenarkan sang pelaku kan? Tapi dengan memaafkan kita membebaskan diri dari beban emosi. Kita menyembuhkan luka yang melekat dalam hati kita. Ada beberapa tips nih buat kamu ya untuk melatih forgiveness. Pertama, akui rasa sakit tanpa menutupinya. Ya, kita akui saja. Kita emang sakit kok dengan perbuatan kamu. Kita marah kok dengan perbuatan kamu. Kita kecewa kok. Tahu nggak levelnya sakit ini? Dari 1 sampai 10, rasa sakit yang saya rasakan ada pada level 9. Itu karena kamu. Begitu kan?
hati kita kalau lagi sakit. Bicaranya mantap. Tapi ya, cara untuk melatih forgiveness, oke, aku sakit. Akui itu. Akui bahwa kita mengalami rasa sakit hati atau luka itu. Tidak perlu ditutupi. Tips yang kedua, kita perlu memisahkan antara tindakan dan orangnya. Pisahkan pelaku dengan tindakan yang dia lakukan kepada kita. Kita memaafkan tindakannya. Mungkin itu tidak harus membenarkan orangnya, kan? Yang ketiga, untuk melatih forgiveness, kita bisa dengan melatih empati. Misalnya melihat dari sudut pandang lain. Ya, kalau dari sudut pandang bahwa kita adalah korban akibat kejahatan orang lain, dan itu kita menjadi sakit hati, kita bisa melihat dari sudut pandang lain. Misalnya, kita harus melihat bahwa kita juga harus kasihan pada diri kita sendiri. Kalau dendam itu terus dipelihara, dia akan membakar seluruh hati kita. Dia akan membakar seluruh ketenangan yang ada dalam jiwa kita. Dan kita lihat, kita bisa lelah, bisa rapuh, kita bisa lunglai, kita bisa merasa hancur-hancurnya. Dan kalau ini terjadi dalam waktu yang terus-menerus berlangsung lama, coba deh kita lihat diri kita juga. Coba pikirkan kesejahteraan psikologis kita ya. Pikirkan kesejahteraan emosional kita. Kasihan juga dong kita. Kita harus empati kepada diri kita dengan cara sudut pandang lain itu. Jangan hanya fokus pada orang yang telah melakukan itu kepada kita. Apa sekarang untungnya buat dia? Dia happy-happy aja tuh melakukan itu. Tapi kok malah kita yang menjadi seolah-olah hancur kehidupan kita. Stop, lihat lebih dalam lagi, lebih fokus lagi pada kita. Kasihani kita. Bebaskan dia dari beban emosional yang membelenggunya. Setuju? Artinya, tips yang berikutnya adalah kita harus mulai dengan memaafkan diri kita sendiri. Kita terima diri kita apa adanya. Kita maklumi kalau kita marah. Kita maklumi kalau diri kita kecewa, sakit hati, terluka. Lalu yang penting adalah kita memaafkan diri kita itu. Sobat retorika jiwa, bayangkan kalau kamu berjalan ya dengan rantai berat di kaki. Setiap langkah pastinya terasa sulit kan? Berat karena ada rantai yang nempel di kaki kita itu. Setiap tarikan rantai itu membuat kita lelah. Kita berjalan, rantai itu seolah menarik langkah kita. Berat dan melelahkan. Nah, tapi pada suatu hari coba kamu menemukan kunci untuk rantai itu. Jadi kamu bisa kemudian membuka rantai itu. Dan apa yang kamu rasakan? Tiba-tiba langkahmu terasa ringan. Tiba-tiba langkahmu menjadi terasa lebih enak tanpa beban kan?
Tidak ada rantai lagi yang membebani. Tidak ada rantai lagi yang menahan kebebasan langkah kita. Kita terbebas melangkah. Bahkan kita bisa berlari, meloncat. Nah, seperti itulah memaafkan. Ia tidak menghapus jejak rantai, tetapi ia membebaskan kamu untuk berjalan lebih jauh. Bahkan kamu bisa berlari atau berlompat. Melompat tinggi, bisa lebih bebas tanpa rantai. Enak kan? Ya, untuk meningkatkan kemampuan forgiveness atau kemampuan untuk melepaskan emosi negatif dengan cara memaafkan, kita bisa mempraktekkan beberapa afirmasi harian. Misalnya, aku melepaskan beban masa lalu yang menahan langkahku. Aku berhak merasakan kedamaian dengan memaafkan. Aku belajar memaafkan diri sendiri dan orang lain. Memaafkan membuat hatiku lebih ringan dan bebas. Sobat Retorika Jiwa, sebagai akhir dari episode kali ini, dapatlah kita katakan bahwa forgiveness bukan hadiah untuk orang lain. Sudut pandangnya bukan untuk orang lain, tapi dia adalah hadiah untuk diri kita sendiri. Dengan memaafkan, kita tidak menghapus masa lalu, tapi kita memilih untuk tidak terus terluka oleh masa lalu itu. Jadi, hari ini coba tanyakan pada dirimu, rantai apa yang ingin aku lepaskan? Beban emosi apa yang ingin aku lepaskan? Karena langkahmu akan terasa lebih ringan ketika kamu memilih untuk memaafkan. Oke, terima kasih sudah menyimak dan bergabung dalam episode ini. Terus subscribe, like, dan share channel ini. Kita jumpa lagi pada episode mendatang. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let it go, let me be the one. Should I know that you want me now? Said need my life, but I don't know how. To get to you, can you show me tonight?